Presiden terpilih Amerika Serikat atau AS Donald Trump berjanji akan menjatuhkan China, Meksiko, dan Kanada dengan tarif baru pada hari pertama masa jabatannya sebagai presiden pada Januari 2025 mendatang. Keputusan ini dilakukan sebagai upaya untuk menindak tegas imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba ke AS. Trump mengatakan bahwa segera setelah pelantikannya pada 20 Januari, ia akan menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif sebesar 25% pada semua barang yang berasal dari Meksiko dan Kanada. Ia juga mengatakan tarif tambahan sebesar 10% akan dikenakan pada China hingga pemerintah di sana memblokir penyelundupan opioid sintetis fentanyl dari negara tersebut. Jika Trump menindaklanjuti ancaman tersebut, hal itu akan menandai peningkatan ketegangan yang besar dengan 3 mitra dagang terbesar Amerika. Dalam sebuah posting di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut tarif pada Meksiko dan Kanada akan tetap berlaku hingga kedua negara tersebut memberantas narkoba, khususnya fentanyl, dan migran yang melintasi perbatasan secara ilegal. Senin 20 Januari 2025 bukan sekadar hari di mana Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47, tetapi juga hari di mana China, Kanada, dan Meksiko menjadi korban dari kebijakan Trump. Trump sudah ancang-ancang akan mengenakan tarif pada semua produk dari Kanada, Meksiko, dan China ke Amerika, bahkan sebelum dia resmi naik tahta. Pada Senin 25 November 2024, unggahan Trump di Truth Social jadi patokan 3 negara tadi untuk bersiap meladeni serangan Amerika soal kenaikan tarif bea masuk. Angkanya bervariasi, mulai dari 10% hingga 25%. Apa alasan Trump sedini ini mengobarkan perang tarif bahkan ketika belum jadi presiden? Lalu bagaimana nasib perjanjian perdagangan bebas yang sudah diteken AS dahulu di periode pertama Trump? Dikutip dari New York Times, dalam unggahan tersebut, Trump berencana mengenakan tarif sebesar 25% terhadap barang-barang dari Kanada dan Meksiko. Ancaman ini ditujukan untuk menghentikan peredaran narkoba dan migran yang masuk ke Amerika lewat perbatasan kedua negara itu. Trump turut menyindir Kanada dan Meksiko yang disebutnya punya hak dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun baik Kanada maupun Meksiko disebutnya enggan menyelesaikan masalah dan harus membayar harga yang sangat mahal. Berita tentang pengenaan tarif ini langsung memicu kekhawatiran di Kanada dan Meksiko. Mata uang kedua negara itu langsung anjlok terhadap dolar AS. Tarif tersebut juga akan berdampak serius pada industri Amerika, termasuk produsen mobil, petani, dan pengemas makanan yang selama ini mengirim suku cadang, bahan baku produksi, dan barang jadi melintasi perbatasan AS. Apalagi Meksiko dan Kanada bersama dengan China menyumbang lebih dari sepertiga barang jasa yang diimpor dan diekspor oleh Washington, sekaligus mendukung terciptanya puluhan juta lapangan pekerjaan. Merujuk data tahun 2023, ketika tindakan Trump ini juga memicu pembalasan dari negara lain yang dapat mengenakan pungutan mereka sendiri terhadap ekspor Amerika. Ancaman ini bahkan sudah disampaikan oleh Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo Selasa 26 November 2024. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Jika perang tarif terjadi, sebenarnya Washington juga merugi. Karena selain lonjakan harga, negeri Paman Sam akan dilanda kebangkrutan serta banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan.
Pemberlakuan tarif terhadap Meksiko dan Kanada juga akan melanggar perjanjian ekonomi trilateral antara ketiga negara yang ironisnya ditandatangani sendiri oleh Trump pada 2020 lalu. Amerika dapat digugat hukum jika melanggar perjanjian ini secara sepihak. Menteri Keuangan Kanada, Chrystia Freeland, memastikan pihaknya akan fokus membenahi perbatasan yang menjadi biang masalah dengan AS Selasa 26 November 2024. Et celles qui entrent dans leur pays. Le Canada est absolument dédié à travailler avec ses voisins américains pour faire en sorte que leurs frontières nord soient pleinement sécuritaires, tout comme nous sommes engagés à assurer la sécurité. Lalu bagaimana dengan Cina? Seperti apa perang tarif yang akan dijalankan Trump? Tak cuma dengan Meksiko dan Kanada, Amerika Serikat juga mengenakan tarif kepada China. Tindakan ini sebenarnya tidak mengejutkan karena sudah pernah dilakukan Trump di periode pertamanya dulu. Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap semua produk dari China. Alasannya China mengirimkan obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat. Dalam kampanye dulu, Trump mengisyaratkan akan mengenakan pungutan sebesar 60% atau lebih terhadap barang-barang Cina. Menanggapi ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, memastikan Beijing terbuka terhadap dialog dan komunikasi dengan Washington. 你这个问题我目前没有可以提供的信息，但是作为原则，我们对于保持对话沟通是持开放态度的。 Di lain sisi, Cina punya strategi unik dalam menghadapi perang tarif dengan Amerika. Bukannya melawan dengan memberi tarif baru, Cina malah berencana melemahkan mata uangnya renminbi. Media New York Times melaporkan renminbi yang lebih murah akan membuat ekspor Donald Trump sudah senggol sana sini, padahal belum resmi menjadi presiden. Rencana pengenaan tarif terhadap produk dari Kanada, Meksiko, dan Cina jelas menjadi perkara besar. Sebab ketiganya merupakan mitra dagang terbesar negeri Paman Sam. Pemberlakuan tarif ini juga berpotensi menjadi senjata makan tuan bagi Washington sendiri. Lalu benarkah tarif ini akan diberlakukan ketika Trump mulai menjabat pada 20 Januari 2025 mendatang? Ataukah ini hanya strateginya untuk memenangi negosiasi seperti pada masa lalu? Dalam unggahan terpisah, Trump menyerang Beijing karena gagal menepati janji yang menurutnya dibuat oleh pejabat Cina untuk melaksanakan hukuman mati bagi orang-orang yang tertangkap mengedarkan fentanyl. Seorang juru bicara Kedutaan Besar Cina di Washington mengatakan, gagasan Cina yang dengan sengaja membiarkan prekursor fentanyl mengalir ke Amerika Serikat sepenuhnya bertentangan dengan fakta dan kenyataan. Pemerintahan Biden telah meminta Beijing untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan produksi bahan-bahan yang digunakan dalam fentanyl, yang diperkirakan Washington telah menewaskan hampir 75.000 orang Amerika tahun lalu. Selama kampanye pemilihannya, Trump mengancam Meksiko dan Cina dengan tarif hingga 100% jika ia menganggapnya perlu, jauh lebih tinggi daripada yang ia terapkan selama masa jabatan pertamanya. Trump juga mengatakan bahwa ia akan mengakhiri status perdagangan negara yang paling disukai Cina dengan AS. Persyaratan paling menguntungkan yang ditawarkan Washington untuk tarif dan pembatasan lainnya. Tarif merupakan bagian utama dari misi ekonomi Trump, di mana ia melihatnya sebagai cara untuk menumbuhkan ekonomi AS, melindungi lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pajak. Ia sebelumnya mengklaim bahwa pajak ini tidak akan menjadi beban bagi Anda
tetapi beban bagi negara lain. Namun hal ini hampir secara universal dianggap menyesatkan oleh para ekonom.